Teman-teman pasti pernah berpikir, apa sih grafika itu? Dan bagaimana sejarah grafika dan penerbitan di Indonesia? Nah, kali ini saya Wahil Mukrima akan membahas tuntas mengenai sejarah grafika dan penerbitan di Indonesia. Grafika merupakan suatu pemikiran para ilmuwan pada ribuan tahun lalu yang sampai saat ini masih kita kenal dengan percetakan. Komputer telah mempersiapkan dengan cepat bidang prepress sejak 20 tahun yang lalu, ketika teknologi masih berupa prototypesetter, PC dengan monitor dan keyboard, di mana sebelumnya bekerja dengan kamera foto, reproduksi, dan layar kontak, hingga skin laser. Dengan GTO DI, Direct Imaging Technology, yang diperkenalkan oleh Heidelberg pada tahun 1991, telah dihadirkan proses hubungan yang terjalin antara prepress dan cetak. Konvensional tahapan disertakan dalam produksi cetak. Saat ini, takaran yang besar pada proses ini dari pemikiran sampai mewujudkannya dapat dikerjakan atau diselesaikan secara digital. Nah, sekarang mengenai sejarah penerbitan di Indonesia. Yang pertama, zaman kolonial Belanda. Belanda hadir ke Indonesia pada tahun 1596 yang dikomandani oleh Cornelius de Houtman. Dengan kehadiran Belanda di Indonesia menandai munculnya industri penerbitan di Indonesia. Pada tahun 1624, Belanda menghadirkan sebuah mesin cetak ke negara Indonesia. Mulai pada tahun 1744 sampai 1855, semakin banyak surat kabar yang bermunculan. Di antara surat kabar yang hadir pada tahun itu adalah Batavia Novels, Hadven News, Romartani, dan surat kabar bahasa Melayu yang terbit di Surabaya pada 1855. Pada 14 September 1908, Belanda mendirikan Komisi Bacaan Rakyat, sebuah badan yang mengusuri penerbitan buku Indonesia. Tahun 1910, komisi mulai memasuki sejumlah orang yang baik menggunakan bahasa Jawa dan Sunda untuk mengartikan berbagai karya luar ke dalam bahasa Jawa dan Sunda. Yang kedua, zaman Balai Pustaka. 22 September 1917, pemerintah Belanda membuat lembaga yang diberi nama Balai Pustaka sebagai penghormatan yang diberikan untuk D. A. Rinkes yang berhasil mengelola Komisi Bacaan Rakyat. Ia diamanahkan memimpin Balai Pustaka. Tahun 1930, D. A. Rinkes yang berhasil juga mengelola Balai Pustaka dijuluki sebagai Bapak Balai Pustaka. Yang ketiga, zaman peranakan Tionghoa. Tahun 1855, beberapa surat kabar berbahasa Melayu terbit seperti Bulan Bintang Utara, Surat Kabar Betawi, Setiap Minggu Sompret Layu, Surat Kabar Bintang Timur, dan Surat Kabar Mingguan Biang Lala. Yang keempat, kelahiran Ikatan Penerbit Indonesia atau IKAPI. Terakhirnya berbagai industri penerbitan maupun percetakan di Indonesia pada masa awal dasarnya oleh rasa nasionalisme. Nah, yang terakhir, jenis-jenis penerbitan. Yang pertama, penerbitan buku. Balai Pustaka menceritakan bagaimana orang terhormat, terpelajar adalah orang yang paling berjasa dalam membangun sastra, kebudayaan, dan bahasa di Indonesia. Dahulu, Balai Pustaka sering mengeluarkan tulisan-tulisan yang sejalan dengan pemerintahan Belanda, dan bisa dibilang pada masa itu, Balai Pustaka sedikit menaruh keprihatinan terhadap sastra-sastra kebatinan Jawa. Maka mereka masuk dalam golongan bacaan liar, roman picisan, bahasa tak berbudaya, bahasa pasar, dimarginalkan. Yang kedua, Tan Quyen Sui, tahun 1884 sampai 1953. Tan Quyen Sui nama yang cukup fenomenal dalam penerbitan sastra di Indonesia. Perjuangan yang menelusuri setiap kota ke kota di Indonesia berbuah manis. Dalam pengembaraannya, dia belajar bahasa Hakka, bahasa sebuah dialek yang sering digunakan oleh keturunan Tionghoa pada masa itu. Yang ketiga, terbitan berseri.
Terbitan berseri yaitu suatu tulisan yang berisi informasi yang masih berbentuk orisinal dan biasanya belum diterbitkan maupun dipublikasikan. Maka dari itu, terbitan berseri ini dimasukkan ke dalam golongan literatur primer. Nah, yang terakhir atau yang keempat, terbitan berkala atau periodicals. Terbitan berkala diartikan sebagai penerbitan maupun publikasi berseri yang berkelanjutan kecuali surat kabar secara teratur dalam masa yang berselang. Terbit dengan kala atau frekuensi tengah mingguan atau seminggu 2 kali atau juga bisa setiap semester. Nah, setelah membahas mengenai sejarah grafika dan penerbitan di Indonesia, pastinya saya dan teman-teman sudah sedikit memahaminya. Maka dari itu, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.